Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal P3K pada soal manajerial. Bapak Ibu, kami juga membuka bimbel P3K, nanti ada untuk guru, baik yang P3 dan P2, dan juga ada untuk guru yang P4 atau untuk umum. Nah, untuk menghubungi kami dan ingin mengikuti bimbelnya, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di 081803358023. Baik, kita bahas soal yang pertama, Bapak Ibu. Andi adalah seorang kabak di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari, atasannya yang bernama Yanto pergi ke luar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu kerja habis. Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua, Yanto datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahu kemana atasan Andi karena sejak 2 hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi. Jika Anda Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi tersebut adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu, kami berikan tips dan triknya ketika menjawab soal manajerial, sosiokultural yang memiliki soal yang relatif panjang. Bapak Ibu, saya rekomendasikan untuk membaca kalimat-kalimat akhir di dalam soalnya. Nah, misalkan di sini, pada intinya yang ditanyakan adalah ia memaksa Andi untuk memberitahu kemana atasan Andi karena sejak 2 hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi. Nah, di sini tetapi walaupun kita sudah membaca ini Bapak Ibu, kita harus kaitkan dengan kalimat pertama. Nah, di kalimat pertama ini bahwa Yanto ditugaskan untuk urusan dinas yang cukup rahasia dan Andi meminta mengawasi dan juga Yanto berpesan kepada Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Nah, pada intinya, ketika ada tamu dari provinsi dan atasan kita memerintahkan untuk tidak memberitahukan kemana Yanto pergi terkait dengan tugas yang rahasia ini, maka kita sebagai Andi tidak boleh memberitahukan atau membocorkan kepada siapa saja terkait dengan tugas yang dihadapi oleh atasan kita. Nah, maka sikap yang tepat kalau kita sebagai Andi adalah apakah A. Tetap tidak mengatakan kemana yang pergi karena sudah berjanji. Yang A kita simpan dulu Bapak Ibu karena di sini kita akan tidak mengatakan kemana atasan atau Yanto pergi. Yang B memberitahu kemana atasannya pergi mengingat kondisi genting yang terjadi. Jawaban B kita eliminasi Bapak Ibu, karena kalau kita jawab B, maka kita tidak berintegritas atau tidak dapat dipercaya oleh atasan kita. Maka jawaban B ini kita eliminasi Bapak Ibu. Kemudian untuk jawaban C, berjanji akan segera menghubungi Yanto tetapi tetap memberitahu kemana Yanto pergi. Jawaban C sama dengan jawaban B, yaitu sama-sama memberitahukan kemana Yanto pergi, berarti di sini kita tidak berintegritas atau kita tidak dapat dipercaya untuk mengemban suatu amanah dari atasan. D. Mengatakan tidak tahu kemana Yanto pergi. Oke, jawaban D boleh kita simpan Bapak Ibu. Yang E. Mengatakan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi.
Nah, di sini Bapak Ibu mengatakan kepada tamu provinsi bahwa Anda itu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi kepada si tamu ini. Nah, jadi di sini ada sekitar 3 jawaban yang memiliki skor tinggi, Bapak Ibu. Nah, di sini kita cari skor tertingginya ada pada jawaban yang mana? Apakah A, D, dan E? Nah, jawaban yang paling tepat adalah jawaban E. Karena di jawaban E ini, kita memberikan sikap yang proaktif juga kepada tamu dari provinsi tersebut dengan kita mengatakan bahwa saya ini tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban E. Selain mengatakan dan melayani tamu dengan baik, dan juga Bapak Ibu tidak membocorkan rahasia kepada si tamu dari provinsi ini. Nah, jawaban E itu kalau pada soal manajerial Bapak Ibu itu nanti skor tertingginya adalah skor 4. Kemudian jawaban yang berikutnya adalah jawaban A dengan skor 3 dan jawaban D dengan skor 2. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Anda diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi. Dengan pesan, jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai-pegawai yang akan dipromosikan. Anda adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan tersebut. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sudah menguji 2 kalimat yang paling penting di sini. Pertama, kita diberikan amanah atau kepercayaan oleh atasan. Di sini kita diberikan kepercayaan untuk menyimpan dokumen penilaian kinerja. Dan dokumen penilaian kinerja itu datanya bersifat rahasia. Nah, kalau ada suatu rahasia penting dari perusahaan ataupun dari negara kita yang diberikan oleh atasan kita, dalam hal ini adalah manajer, nah maka Bapak Ibu, dokumen tersebut kita harus tetap menjaga kerahasiaannya. Tidak boleh kita buka, tidak boleh kita beritahukan kepada siapa saja terkait dengan isi dari dokumen tersebut. Nah, maka kita harus pilih jawaban yang tetap berpegang teguh pada menjaga rahasia. Kita lihat jawaban A. Melihat dokumen tersebut khusus dokumen yang berkaitan dengan diri Anda. Jawaban A ini Bapak Ibu jelas salah karena di sini Bapak Ibu melihat berarti Bapak Ibu tidak memegang kepercayaan atau tidak melakukan kepercayaan itu dengan penuh integritas. Nah, di sini Bapak Ibu melanggar kerahasiaannya. Maka jawaban A kita langsung saja eliminasi. Kemudian untuk jawaban B, melihat seluruh dokumen pegawai yang dicalonkan untuk promosi sekedar untuk mengetahui saja tanpa memberitahu orang lain. Jawaban B juga salah Bapak Ibu, melihat seluruh dokumen. Yang namanya rahasia ya tidak boleh kita buka Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tetap pegang dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasan kita terkait dengan kerahasiaan dokumen. C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. Jawaban C ini kita simpan. Yang D. Mengajak satu teman yang Anda percaya untuk membuka sekedar untuk melihat data Anda tanpa membocorkan kepada orang lain. Jawaban D ini sama, membuka dan melihat itu sama artinya Bapak Ibu, maka kita langsung saja eliminasi. Yang E, menanyakan langsung secara pribadi kepada manajer SDM tentang kesempatan Anda untuk dipromosikan. Jawaban E ini Bapak Ibu sangat melenceng jauh dari permintaan atasan kita, maka kita eliminasi saja. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini untuk rahasia yang benar-benar kita jaga adalah jawaban yang C.
Jawaban C memiliki skor 4. Kemudian jawaban A skor 3. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi. Di tengah perjalanan, sepeda motor Anda mengalami pecah ban. Untuk menambalkan butuh waktu 10 menit, padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Jarak ke tempat tes masih 2 km. Jika Anda naik angkot, juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Apa yang Anda lakukan? Nah, di dalam soal ini Bapak Ibu, yang akan dinilai terkait dengan manajerial adalah kemampuan mengambil keputusan. Ciri soal dari yang meminta kita mengambil keputusan adalah ada seolah-olah konflik yang terjadi. Ada beberapa pilihan yang terjadi. Nah, oleh sebab itu, mana langkah yang paling tepat ketika kita mengalami pecah ban dan saat itu dalam waktu 10 menit Bapak atau Ibu akan melaksanakan tes. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Yang A, saya akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot. Oke, yang A ini Bapak Ibu kita simpan saja dulu ya, nanti kita pelajari lebih lengkapnya. Yang B, saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian segera naik angkot. Jawaban B juga kita simpan karena ini sama-sama berusaha untuk dapat mengikuti tesnya. Kemudian yang C, saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk, kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat les. Oke, jawaban C juga kita simpan Bapak Ibu. Yang D, saya akan menunggu bengkel menambal dan dengan harapan waktu menambal bisa lebih cepat. Jawaban D ini pasti salah Bapak Ibu. Kenapa salah? Karena di sini waktu untuk menambal ban itu 10 menit, sedangkan waktu tes kita itu tinggal 10 menit lagi. Nah, kalau waktunya habis untuk menambal ban, berarti otomatis kita tidak bisa untuk mengikuti tesnya. Dan juga apalagi perjalanannya itu 2 km yang dibutuhkan untuk naik angkot itu 10 menit. Nah, berarti nanti kita tambal ban kemudian belum lagi di perjalanan, maka waktu yang kita gunakan lebih dari 10 menit, maka kita akan terancam tidak bisa mengikuti tes tersebut. Maka jawaban D kita eliminasi. Yang E, saya akan membatalkan ikut les karena ikut tes ya, karena mempertimbangkan dengan apapun saya akan terlambat sampai di tempat tes dan kemungkinan diperbolehkan itu sangat kecil. Nah, jawaban E ini bukan jawaban yang optimis Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak memperlihatkan bahwa Bapak Ibu itu merupakan orang yang optimis ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya di dalam satu soal itu nanti bisa menilai lebih dari satu kompetensi yang diinginkan dalam manajerial ya. Nah, jadi kita cari mana jawaban yang terbaik Bapak Ibu. Nah, yang paling terbaik di sini adalah jawaban yang B ya. Karena di jawaban B ini Bapak Ibu menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat. Nah, di sini Bapak Ibu langsung mencari solusinya. Karena kenapa terdekat Bapak Ibu? Agar waktu yang kita gunakan itu efisien. Ya, kemudian segera naik angkot. Nah, kalau Bapak Ibu segera naik angkot, langsung menitipkan motornya, nah maka waktu yang paling sedikit kita gunakan di sini adalah jawaban B. Nah, kenapa jawaban A dan C ini salah Bapak Ibu atau kurang tepat ya? Kita mulai dari A dulu. Saya akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot. Nah, kalau Bapak Ibu mencari bengkel, nah maka terancam nih Bapak Ibu waktu Anda terbuang untuk menuntun motornya untuk sampai ke bengkel. Dan juga di dalam soal ini kita tidak tahu nih bengkelnya itu jauh atau dekat. Nah, maka jawaban A ini sangat tidak cocok sekali Bapak Ibu ya. Kita eliminasi. Yang C, kenapa kita tidak pilih?
Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk, kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat les. Nah, jawaban C ini juga otomatis salah, Bapak Ibu. Kita nanti akan menghabiskan waktu ketika kita menelpon teman, belum lagi dia akan menjemput, waktunya akan lama. Ini sama seperti jawaban A, Bapak Ibu, sama-sama akan menghabiskan waktu di saat kita menunggu teman kita ya, maka jawaban C ini kurang tepat. Yang paling tepat adalah jawaban B. Nah, Bapak Ibu, kita menyediakan bimbel untuk P3K guru. Nah, Bapak Ibu yang bukan guru juga bisa mengikuti bimbel, tapi hanya bisa mengikuti materi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, bimbel ini kami buka untuk semua guru Bapak Ibu ya. Nah, khusus bagi guru SD kita membuka 2 jenis bimbel Bapak Ibu, ada untuk khusus dan ada untuk umum. Nah, untuk umum ini kalau tahun lalu itu namanya P4 ya, atau nanti soalnya adalah soal bidang. Nah, kalau untuk Bapak Ibu SMP, SMA, dan SMK, kita hanya buka untuk khusus. Nah, jadi SD, SMP, SMA, dan SMK, kalau Bapak Ibu itu masuk dalam formasi P3 atau khusus, bisa mengikuti bimbel kami. Nah, Bapak Ibu, di tahun lalu peserta bimbel kami itu ada guru kelas SD sebanyak 51,7% dan yang lainnya itu ada guru mapel baik dari SMA, SMK, mapel SD, kemudian guru mapel SMP ya. Jadi semuanya mengikuti bimbel kami kemarin Bapak Ibu dan alhamdulillah untuk capaian kelulusan dari peserta bimbel kami itu ada 78,7% itu lulus dan yang belum lulus itu 21,3%. Nah, Bapak Ibu, silahkan bisa mendaftarkan diri ke nomor WhatsApp kami di 081803358023 untuk bergabung di bimbel P3K Guru. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke soal yang ini Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa menjawab di kolom komentar. Kita akan jawab di pertemuan berikutnya atau video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.